Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kegiatan 5S. Tapi perlu diketahui oleh anak-anakku bahwa sebenarnya kita itu akan belajar mengenai kegiatan job atau pekerjaan overhaul mesin, dimana sebelum kita melaksanakan overhaul mesin, alangkah baiknya kita mempelajari kegiatan 5S dulu. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan pada saat melakukan overhaul mesin atau overhaul engine, berapa banyak komponen yang apabila kita tidak menerapkan kegiatan 5S pada pelaksanaan tersebut, bukannya engine itu tambah baik, tapi tidak menutup kemungkinan engine itu akan bertambah problemnya seperti itu. Nah, baiklah, untuk video tutorial ini Bapak akan menjelaskan beberapa hal terkait 5S. 5S itu merupakan salah satu budaya industri yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja, terutama oleh kalian sebagai siswa, di mana kebetulan SMK Al-Mufti ini menerapkan budaya industri. Salah satunya itu adalah melaksanakan kegiatan 5S. Menerapkan kegiatan 5S pada overhaul engine sesuai standar operasional prosedur industri. Nah, diharapkan untuk kalian simak terus video ini sampai tuntas, karena nanti pada pelaksanaan prakteknya Bapak harapkan kalian sudah bisa melaksanakan atau menerapkan kegiatan 5S pada pelaksanaan overhaul mesin. Sebagian besar dari kalian sudah ada yang melaksanakan training ataupun tidak. Apa itu 5S? 5S itu adalah sebuah proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja atau di lingkungan belajar. Nah, jadi 5S ini bisa kita terapkan nanti pada saat kita melaksanakan overhaul engine. Jadi sekali lagi, bahwa penerapan apa itu 5S? 5S itu adalah sebuah proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja atau di lingkungan belajar. Nah, 5S itu sendiri terdiri dari seri atau bahasa kitanya itu adalah ringkas. Kemudian yang kedua, S seiton, itu adalah rapi. S yang ketiga itu adalah seiso, itu resik. S yang keempat itu adalah shiketsu atau rawat. Kemudian S yang kelima itu adalah hisuke atau rajin. Nah, sebenarnya bahasa 5S ini adalah seri, seiton, seiso, seiketsu, dan shisuke. Jadi bukan hanya di lingkungan belajar, bukan hanya di rumah, tetapi pada saat kita melaksanakan praktek pelaksanaan overhaul mesin, kita bisa menerapkan 5S ini. Seperti itu. Oke, kita akan belajar tentang 5S. S yang pertama itu adalah seri, atau bahasa kita itu adalah ringkas. Nah, ringkas ini definisinya itu, seri itu adalah memisahkan dan membuang barang yang tidak diperlukan. Jadi definisi dari seri ini adalah memisahkan dan membuang barang yang tidak diperlukan. Nah, dimana kalau seandainya kita pada pelaksanaan belajar, di pelaksanaan praktek, tidak menutup kemungkinan mana yang memang harus dipisahkan, kemudian mana yang memang barang-barang yang rusak dan harus kita hilangkan. Sehingga penerapan seri ini bertujuan, satu, menciptakan keleluasaan dalam belajar, yang kedua, kebebasan dalam bergerak,
tanpa terhalang berbagai barang yang tidak berguna. Nah, seri ini sangat penting saat kita lakukan pada saat kita melaksanakan kerjaan overhaul mesin. Nah, ini sebagai contoh penerapan seri atau ringkas itu sendiri, di mana barang-barang ini sangat numpuk sekali, kemudian kita pisahkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan proses seri? Nah, dalam melakukan proses seri, yang pertama kita harus memutuskan apa yang masih terpakai dan tidak terpakai. Nah, begitu juga pada saat kita melaksanakan pekerjaan overhaul mesin, kita harus memisahkan mana yang memang komponen yang memang rusak dan komponen yang masih bisa digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah pada saat melakukan proses seri, itu adalah buang barang yang rusak, tidak terpakai atau sampah. Nah, jadi cara melakukan proses seri yang berikutnya itu adalah buang barang yang memang rusak, tidak terpakai atau sampah. Jangan sampai barang-barang yang rusak atau tidak terpakai masih ada numpuk di sekitaran kita, sehingga nanti itu akan menghambat proses pekerjaan. Nah, berikutnya itu adalah semua barang perlu dikualifikasi dan didata. Jadi nanti pada saat pelaksanaan overhaul mesin, komponen-komponen yang rusak kita pisahkan, karena kita akan memasang komponen-komponen yang baru, supaya pada saat kita memasang atau menggunakan spare part yang baru, kita jangan sampai tertukar dengan spare part yang lama. Nah, kemudian barang perlu dikualifikasikan di data. Nah, sebagai contoh nanti pada saat pelaksanaan overhaul mesin, itu di bagian silinder head itu ada yang disebut dengan valve filter. Nah, valve filter itu memiliki kode kemudian ketebalan yang berbeda di setiap katup dan silinder. Nah, contoh di katup silinder 1 ketebalannya adalah 0,25. Di silinder 1 di katup masuk 0,30. Nah, kita harus mendata valve filter tersebut di setiap silinder, katup masuk, katup buang, dan sebagainya, sehingga nanti jangan sampai pada saat kita memasangkan valve filter tersebut akan tertukar seperti itu. Kalau seandainya valve itu tertukar dengan kerenggangan yang ada tingkat kausan yang berbeda, itu tidak menutup kemungkinan mesin yang kita rakit itu malah menjadi hal yang kurang bagus, dan itu tidak disarankan. Ya. Kemudian berikutnya adalah simpan barang yang mungkin masih akan terpakai di kemudian hari atau pada tempat yang berbeda. Nah, nanti pada saat melaksanakan overhaul mesin, spare part yang memang tadi rusak atau kita pisahkan, kemudian apa memang bila perlu spare part tersebut masih bisa digunakan atau kita mau jual, itu disimpan di tempat-tempat yang berbeda. Nah, itu 4 proses pada saat kita melakukan kegiatan seri. Sekali lagi, kegiatan seri ini, satu, kita harus bisa memutuskan yang masih terpakai dan tidak terpakai, kemudian buang barang yang rusak, tidak terpakai dan atau sampah, kemudian semua barang perlu dikualifikasi dan didata, simpan barang yang mungkin masih terpakai di kemudian hari pada tempat yang berbeda. Nah, ini adalah 4 tahap bagaimana kita melakukan proses seri. Nah, ini merupakan beberapa contoh proses seri di lingkungan kerja, di mana gambar ini barang-barang tertumpuk, kemudian yang bekas, kemudian yang masih baru dan sebagainya tidak tertata dengan baik, sehingga setelah kita vila-vila baik dokumen ataupun apa yang ada di sini, sehingga posisinya seperti ini enak dilihat, kemudian kita mudah mencarinya seperti itu.
Kemudian ini juga contoh sebagian dari seri atau ringkas, dimana letak komponen-komponen ini tidak tertata dengan baik. Kemudian ini dokumen-dokumen juga tidak tertata dengan baik. Nah, kemudian setelah di data komputer, kemudian keyboard, kemudian mouse, kalender, dan lain sebagainya, sehingga di area kerja kita ini terlihat nyaman. Nah, ini merupakan salah satu penerapan seri di lingkungan kerja. Nah, begitu juga pada saat nanti kita melakukan overhaul mesin, kita harus memilah-milah mana komponen-komponen kepala silinder, mana komponen-komponen blok silinder, mana komponen-komponen yang ada di ruang engkor, kemudian baut-baut timing atau timing cover. Bautnya itu bisa dibayangkan, satu mesin timing covernya itu bisa lebih dari 17 atau lebih dari 15 baut. Nah, kalau seandainya sedangkan dimensi bautnya itu berbeda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek, kemudian ada yang ukurannya juga berbeda seperti itu. Nah, maka penerapan seri bukan hanya di lingkungan kerja, kemudian pada saat kita melakukan praktek, tetapi seri ini bisa kita lakukan loh di rumah kita. Di rumah kita terutama jangan jauh-jauh, di kamar kita seperti itu. Mana yang memang barang-barang tidak digunakan, mana yang barang masih digunakan. Nah, kita ringkas sehingga di area tempat belajar kita ini merasa nyaman seperti itu.